Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Putrogroho. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari kelas A dengan 3 digit yang terakhir 017. Nah, pada kesempatan kali ini aku menjelaskan tentang finish state mesin dengan state flow di MATLAB atau Simulink. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang state mesin dan finish state mesin. State mesin atau mesin keadaan secara sederhananya adalah sebuah konsep atau model perilaku. Model ini tuh bisa menggambarkan bagaimana sebuah sistem dapat berada dalam kondisi atau state yang berbeda atau dan diseda, dan bagaimana sistem tersebut berpindah dari satu state ke state yang lainnya. Nah, ini tuh bisa kita kasih contoh seperti kita lagi masak. Kita tuh nggak bisa merebus air atau memotong bawang pada saat yang bersamaan. Nah, kita harus berada di state memotong bawang lalu berpindah ke state yang selanjutnya yaitu merebus air. Nah, kemudian di sini ada FSM atau finite state mesin atau mesin keadaan terbatas. PSM adalah jenis state mesin yang paling umum. Kata kuncinya adalah finite atau terbatas. Ini artinya sebuah sistem yang memiliki jumlah state atau keadaan yang terbatas dan dapat dihitung. Contohnya seperti lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas kan hanya ada tiga, merah, kuning, hijau. Maka tidak akan mungkin ada keadaan yang lainnya, misalnya biru atau setengah merah, setengah hijau, atau lainnya. Jadi FSM adalah model yang menggambarkan sistem dengan jumlah keadaan terbatas yang berpindah antar keadaan tersebut sebagai respon terhadap input atau kejadian event tertentu. Nah, kemudian kita bahas tentang state, event, transition, dan action. Yang pertama state, keadaan. Nah, ini adalah kondisi atau situasi di mana sistem berada pada satu waktu. Ini adalah memori sistem tentang apa yang telah terjadi. Contohnya seperti skala lampu, ada dua state yaitu mati dan menyala. Untuk mati adalah kondisi defaultnya. Nah, kemudian kita ada event. Event atau kejadian atau pemicu. Ini adalah input atau pemicu dari luar yang menyebabkan sistem mengevaluasi ulang state saat ini. Event inilah yang memicu terjadinya transisi. Contohnya, eventnya tuh tekan tombol. Kita menekan tombol. Terus transition atau transisi. Ini contohnya tuh kayak panah yang menghubungkan satu state ke state yang ini ya. Transisi hanya jika event tertentu terjadi. Seringkali transisi juga memiliki core condition syarat, tapi kita bisa sederhanakan dulu. Contohnya misal transisi A. Jika sistem berada pada state mati dan terjadi event tekan tombol, maka sistem akan berpindah ke state menyala. Transisi B. Jika sistem berada di state menyala dan terjadi event tekan tombol, sistem akan berpindah ke state mati. Nah, yang terakhir ada action atau aksi. Ini adalah pekerjaan atau output yang dilakukan oleh sistem. Aksi bisa terjadi karena entry action saat memasuki sebuah state, exit action saat keluar dari sebuah state, during action selama berada di dalam state, on transition saat transisi sedang terjadi. Contoh praktisnya adalah saat kita menggunakan entry action atau saat masuk. Saat memasuki state menyala, sebagai hasil dari transisi A, sistem menjalankan action menyalakan bola lampu. Saat memasuki state mati, sebagai hasil transisi dari B, sistem menjalankan action matikan bola lampu. Secara ringkasnya untuk contoh skala lampu, state-nya tuh mati, eventnya tekan tombol, transisi A dieksekusi, pindah ke state menyala, action nyalakan belum dijalankan saat memasuki state tersebut. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita bakal coba untuk membuat traffic light dan turning sinyal pada motor atau mobil dengan menggunakan MATLAB. Berikut udah aku bikin sebenarnya yang buat lampu mobil sama traffic light. Cuma kita bikin dari awal lagi aja. Kita buka juga di sini. Kita bikin dulu yang pertama tuh buat traffic light ya teman-teman. Nah, ini scope-nya. Nah, untuk traffic light sendiri tuh kayak gini bentuknya. Kita langsung bikin aja control new. Kita langsung samain aja teman-teman biar nggak kelamaan. Di sini kita bisa bikin chart. Kita klik dua kali buat ke library simulingnya, chart. Dari chart ini kita bisa buka ke chart ini atau langsung klik dua kali. Nah, kita klik dua kali. Kita langsung copy aja ya teman-teman biar nggak kelamaan. Oke. Di sini karena ini yang pertama kita kasih kondisi default. Default itu kondisi awalnya yaitu mati. Eh, Kalau di sini lampunya merah. Terus kita coba copy ini.
Ini sebenarnya chart di dalam chart ya teman-teman. Kita coba buat di sini. Nah, jadi yang ini yellow, isinya kita samain aja. Ya. Di sini ada tiga kondisi lampu, yaitu red, green, and yellow. Dengan posisi entry, jika red, red light, maka yang menyala red light, green light, yellow light mati. Ketika green, maka red light dan yellow light mati, green light yang menyala. Yellow berarti red light mati, green light mati, dan yellow light menyala. Ini sebenarnya kayak program biasa ya teman-teman. Kita kasih logika lah. Logika dasar sebenarnya 1010 biner. Sebenarnya state mesin ini tuh sama seperti kayak teman-teman membuat flowchart, tapi bedanya kalau flowchart kan urutan, kalau ini tuh kondisi. Jadi kalau flowchart kan alur kerja dari sebuah sistem, kalau ini tuh kondisi dalam sebuah sistem. Jadi bedanya finish state mesin dengan yang lainnya itu, kalau finish state mesin itu kondisinya tuh pasti dan tidak ada yang setengah-setengah. Jadi nggak ada kemungkinan dari kondisi lain. Itu sih yang membedakan teman-teman. Terus di kondisi ini kita bisa kasih perintah, yaitu after 50 maka akan menyala. Kita samain dulu aja teman-teman. Sebenarnya itu gampang ya teman-teman buat start mesin, dan untuk contohnya kali ini tuh semuanya sama. Karena masih sedikit ya start mesinnya. Jadi oh ya, jangan lupa kita save dulu. Kita bikin di sini itu traffic light. Traffic light. Oke, aku jelasin dulu mungkin di sini. Red light itu, setelah red light kan nyala nih. Terus habis 50 detik bakal akan green. Di sini green yang menyala, terus red mati dan yellow mati. Terus di sini akan yellow, kemudian akan red lagi. Sebenarnya red ke green ini ada, kalau mau dikasih yellow juga bisa teman-teman. Jadi misal di sini dikasih juga yellow di sini, jadi red ke yellow dulu, terus ke green, terus dari green ke yellow dulu ke red juga bisa ya teman-teman. Jadi tergantung state atau kondisi teman-teman aja lah, disesuaikan. Jadi ini aku kasih contoh buat bikinnya aja. Nah di sini kita bisa bikin output, karena ini semuanya lampu dan itu output, kita bikin output. Oke, nah kenapa ini gagal, karena yang bagian simuling belum kita buat nih. Kalau di simuling ini kita pakainya max sama scope. Kita zoom dulu, klik, kita cari max sama scope. Kita gunanya ini tuh buat ngecek outputnya gelombang eh, kayak gimana, biar kita nggak bingung lah. Bentar teman-teman. Kita bisa ubah ketiga dulu aja. Biar gampang, biar nggak kesusahan masuk-masuk ini. Sebenarnya bisa langsungan, cuma kita bikin gini aja, terus tiga aja biar gampang. Nah kalau udah kita save simulingnya, kita langsung run. Oh iya, sebelum itu, sebelum kalian ngerun ke yang simuling ini, kan harus ngerun yang ini dulu teman-teman, yang chart. Kalau nggak gitu nanti yang tadi tulisan output output gitu tuh nggak kedeteksi sama simulingnya. Jadi kalian harus run dulu, save dulu. Terus yang ini jangan, terus habis itu baru ke simuling, ke save dulu, baru run. Coba kita run. Nah, udah nggak ada error ya teman-teman. Bisa bisa lihat scope-nya. Oh, ini karena 10 detik kita ubah dulu ke 150. Karena kan tadi waktunya 50 detikan ya teman-teman. Nggak 10 detik nggak ada.
Kita run lagi. Scope-nya kita hapus dulu. Nah, kelihatan ya teman-teman di sini. Ini red dulu. Bentar. Nih. Jadi kayak gini teman-teman. Aduh, kurang jelas yang di sini. Kita cobain di sini aja. Nih, kayak gini ya teman-teman. Oh, yang tadi tuh belum aku ubah. Benar, yang ini itu harusnya 3 detik biar nggak boleh kelamaan yang yellow. Tapi tadi udah bener sih. Kita save dulu. Kita apply, kita run lagi. Run. Kita cek. Nah, ini nyala. Terus di sini red, green, di sini hijau, di sini yellow, mati selama 3 detik, terus gini red lagi. Jadi ini lampu ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau kasih yellow lagi ini sebelum di sini juga bisa, tinggal kalian ubah state-nya. Nah, mungkin untuk travel seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin yang lightning sinyal atau sen kanan kiri. Bisa buat mobil, bisa buat motor. Nah, kita langsung, aku udah bikin sih teman-teman. Sini lampu mobil. Nah, kayak gini sih. Namanya itu turning sinyal. Kita langsung bisa aja bikin di sini. Kita langsung kita bisa langsung new home terus simuling gas gas gas, terus kita bisa buka. Agak lama teman-teman. Blank model. Langsung saja. Nah, ini kita bisa geser kanan, bisa biar kita kasih contoh biar teman-teman ada contoh benernya. Pertama kita butuh lagi chart, konstan sama scope. Ini konstan sama konstan ini sebagai inputan, scope itu buat lihat outputnya, dan max itu buat lihat penyambungin ke scope-nya kan karena ada dua output. Di sini ada chart, max, di sini ada scope. Untuk scope-nya sendiri pasti nyambung ke max. Nah, ini chartnya kita ubah. Ya, di dalam chart ini, bentuknya tuh sama persis ya teman-teman. Langsung aja kita copy-copy aja teman-teman, biar cepat. Wait, kita hapus. Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus yang di sini Ctrl C, Ctrl V lagi. Asik. Sebenarnya nggak bisa sih, kita langsung aja langsung samakan semuanya. Jadi yang di sini tuh nanti aku jelasin. Untuk buatnya kita juga jelasin. Screenshot. Kita copy dulu aja biar cepat. Nah, yang di sini itu teman-teman, kita bikin ulang ya ini. Kita bikin chart di dalam chart.
Di sini ada chart pertama untuk off karena ini turning light atau sign kanan kiri, kondisi awalnya off. Jangan lupa kita kasih kondisi default. Di sini kita kasih panah default transition. Kalau kita nggak kasih ini, maka rangkaian kalian tuh akan error. Nah, terus ke sini kan aku kasih ke sini nih. Right lever sama dengan satu dan left lever sama dengan 0. Jadi kita perbandingan dulu. Right lever jika right levernya satu dan left levernya 0, maka akan terjadi ini. Right, kondisi awalnya akan on, yaitu red light satu, kemudian after 0,5 bakal ke off, red lightnya 0, terus balik lagi after 0,5 on lagi. Jadi ini terusan sampai red levernya 0, left levernya 0, maka akan off nih di sini. Kemudian jika ke left berarti right lever sama dengan 0 dan left lever sama dengan satu. Ini sama juga, kondisi awalnya on sama dengan left light 1, kemudian after 0,5 detik ke off, left light 0, terus after 0,5 detik balik lagi ke on, dan itu akan siklus berulang. Dan jika akan mati, lever sama dengan 0 dan lever sama dengan 0. Terus gimana kalau hasilnya sama dengan satu? Nah, kalau sama dengan satu semua, maka kondisinya akan mati. Kenapa mati? Bentar, kita kasih tahu dulu. Turning light. Kenapa hasilnya satu? Karena nggak memenuhi. Karena ini kan harus dan sama dengan. Jadi nggak bisa satu kondisi aja. Kita harus dua kondisi. Harus ada dua, bukan kondisi. Iya, dua kondisi. Kayak yang satu ini tuh nggak akan terpenuhi jika hanya red lever saja yang menyala. Jadi harus left lever juga mati. Nah, kemudian kita bisa run dulu. Kenapa aku run dulu? Supaya tuh nanti muncul ini. Nah, untuk classing datanya, red levernya input, dan red lightnya sama light itu jadi output. Nah, kita oke, kemudian kita ke turning light. Terus kita gedein aja. Sambungin, 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 terus kita run. Jebret. Hasilnya gimana nih teman-teman? Ntar agak lama untuk runnya. Nah, udah berhasil, kita lihat scope-nya. Ini kondisinya red lever 1, left lever 1. Jadi seharusnya tuh mati. Nah, bener kan mati? Nah, mati kan? Terus kita sekarang ubah. Kalau ke kondisinya 0, kalau 00 pasti mati ya teman-teman. Jadi coba kita ubah ke 0 yang ini. Yang red lever harusnya yang nyala left. Kita cek. Nah, ini left. Left yang menyala. Left tuh yang hijau, yang biru. Kemudian kalau ini yang aku kasih satu, ini yang aku kasih 0, otomatis yang nyala berarti yang kuning ya. Kita coba. Nah, bener kan yang kuning. Nah, mungkin untuk video penjelasan FSM Finish State Machine, sekian sampai sini ya teman-teman. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih.